Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, segala puji hanya milik Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau SAW hingga hari kiamat kelak. Di sini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah, yang pertama ada Ummu Haidar dari Kepri, Kepulauan Riau. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar anak mudah untuk diajak istirahat? Karena setiap hari tidak pernah mau tidur siang dan malam juga susah sekali disuruh tidur. Anak saya aktif sekali Ustadz, tapi kadang saya merasa kasihan karena dia tidak pernah dirasa kalau lelah maunya main. Padahal di sekolah sudah bermain dan di rumah juga sudah saya kasih tahu waktu untuk bermain. Pernah saya tanya waktu mau tidur malam, katanya dia tidak bisa tidur karena banyak yang difikirkan. Apakah perlu kami berkonsultasi ke dokter? Untuk pengantar tidur saya juga putarkan murattal. Umur anak saya 7 tahun, laki-laki. Jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan wa fikum barakallahu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terkait kondisi yang demikian, wallahu taala wa alam bisawab, ya. Tapi mungkin kita bisa sedikit membantu beberapa kiat, ya. Di antaranya mungkin kalaupun diajak tidur, jangan sampai anak tidur kemalaman, ya. Ini khususnya malam harinya, karena ada anak yang tipe kalau sudah lewat jam malam tidur, misalkan jam 9 ke atas, itu sudah sangat sulit untuk baginya tidur. Jadi mungkin bisa diajak untuk tidur lebih di awal waktu, ya. Karena khawatir semakin dia kesulitan tidur. Atau kalau kebiasaan dia kesulitan tidurnya adalah karena banyak yang melihat gadget, ya, mata yang sulit untuk tidur karena melihat gadget, maka dikurangi menggunakan gadgetnya. Ini jika ternyata ada indikasi sering bermain gadget. Tapi kalau hanya karena main, lari dan seterusnya, tapi sulit tidur dan seterusnya, nah yang seperti ini bisa dikonsultasikan ke dokter, ya, ke ahlinya, karena khawatir ada memang insomnia dan seterusnya. Dan terkait tidur siang dan seterusnya, anak-anak memang tidak semuanya tidur siang, ya. Qailullah itu sebenarnya sebentar saja tidur siang itu. Maka anak-anak yang kemungkinan, ya, tidak bisa tidur siang, tidak masalah baginya, ya, tidak masalah baginya. Kemudian mungkin wallahu alam, ya, tidur ini juga berkaitan dengan makanan yang dikonsumsinya, ya. Wallahu taala alam shawab. Hadza yakni la adri. Anda tidak tahu yang hal seperti ini. Pertanyaan kedua dari Ibu Agustina dari Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana mau bertanya, ana mempunyai anak 2 orang, tetapi mereka belum memahami tentang agama. Karena ana pun belum juga memahami tentang agama. Sebab ana mu'allaf. Ana saja baru belajar Iqra. Gimana ana menyikapi ini semua Ustadz? Sementara suami paham tentang agama, tapi sementara suami ana tidak mau mengajari anak-anak ana. Nah, pendidikan agama memang adalah tanggung jawab orang tua, ya. Orang tua yang menelantarkan anak sejak dini tentang pendidikan agama, tentu dia akan dimintai pertanggungjawaban. Orang tua yang menelantarkan pendidikan anak di sejak usia dini, usia memang dibutuhkannya untuk pendidikan, lalu dia menelantarkannya, kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena tanggung jawab mendidik itu adalah sebenarnya ada di pundak orang tua. Beban yang harus ditanggung. Kullukum ra'in, kata Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kemudian bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, ya kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan agar selamat dari siksa api neraka adalah dengan tarbiyah, pendidikan. Karena dengan belajar, dididik, seseorang akan mengetahui mana hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Nah, sekarang persoalannya, jika orang tua yang tahu seperti suaminya juga abai, enggan, atau mungkin masih belum sempat untuk mengajari agama, istri masih awam karena baru masuk Islam atau mu'allaf, maka tidak masalah untuk kita memberikan pendidikan agama ini kepada orang-orang yang berilmu, seperti kalangan ustadz, ya, dah dimasukkan ke sekolah Islam. Kalau di zaman pandemi ini kita bisa dengan mendatangkan ustadz, ya, masih bisa menjaga jarak jika hanya sekitar 1-2 orang dalam satu ruangan, ya, mendatangkan ustadz-ustadz privat, ya, yang ahli dalam agama untuk mengajarkan agama. Karena ada anak juga kadang cenderungnya diajari orang tuanya sulit, ya, dan ini bukan bahasa hal yang istilahnya, dan ini bukan suatu yang aneh, ya. Memang secara umum kebanyakan orang diajari orang tuanya sendiri itu tidak mau, dia lebih senang diajari orang lain. Nah, maka kesempatan seperti ini bisa kita ambil, ya, kita ajarkan kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang masih muda, ya, atau mungkin yang sudah apalagi pakar dalam bidangnya, ya, yang mereka ada juga di antara mereka alumni pesantren ahlu sunnah, ya, alumni pesantren bermanhaj salaf, atau juga di antara mereka bisa juga dari, ya, ustadz-ustadz yang ada, yang jelas mereka juga memahami bab ini, memahami bab agama, pendidikan agama, ya, apa yang harus diajarkan ke anak. Maka tidak masalah kita meminta bantuan mereka untuk mengajarkan hal ini. Karena jangan sampai mereka tidak dididik agama sama sekali. Kalau sudah tidak dididik agama sama sekali, ini akan berbahaya bagi anak. Ya, karena kalau sudah tidak dididik agama sama sekali, maka akan, ya, khawatir menimbulkan bahaya bagi anak. Karena anak harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhannya, bagaimana beribadah yang benar, ya. Karena belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Sangat mudah bagi anak untuk menghafal, sangat mudah bagi anak untuk memahami dan cepat menghafal, ya, mempelajari dengan cepat, ya. Berbeda dengan dewasa. Orang-orang dewasa sebenarnya masih pada kemampuan seperti itu, tetapi, ya, kesibukan menjadikan mereka menyita waktu. Taib, gitu, ya. Jadi bisa alternatifnya adalah dengan kepada ustadz, guru, dan di Riau ini saya kira banyak sekali, ya, atau Pekanbaru ini banyak lagi guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, baik yang masih baru lulusan pesantren ataupun teman-teman kami yang dari alumni Al-Azhar, alumni Medina, ya, sangat banyak sekali, ya, yang kompeten insya Allah dalam hal ini. Taib. Kemudian pertanyaan yang lainnya dari Bu Dwiyani Mataram, Lombok, ya, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin kurang sabar dalam mendidik anak. Tapi bagaimana cara saya agar anak mau belajar? Apalagi sekarang masih daring, ya, dalam jaringan, belajar yang dengan menggunakan internet, jarak jauh, ya, belajar dari rumah. Saya coba berkata halus untuk mencari minatnya, tapi dia kebanyakan nanti dulu, sebentar, nanti saja. Sampai amarah tak tertahankan karena masih banyak yang harus saya kerjakan, ya. Karena sepulang kerja siang hari saya suruh tidur istirahat. Karena sewaktu saya kerja, dia bermain sambil menjaga adiknya yang masih kecil bersama bibi dan neneknya. Pada asar baru buka buku untuk belajar yang harus dikumpulkan hari itu. Baru saya kerjakan yang lain termasuk adiknya yang baru 2 tahun.
Untuk informasi, abinya kurang bisa membantu dalam hal pelajaran sekolah. Karena itu segala hal saya kerjakan, ya. Saya kerjakan sendiri. Sekolah di SD negeri. Tentu saja dari perjalanan agama saja banyak perbedaan pemahaman, karakter teman-teman anak yang kebanyakan suka berbohong dan seterusnya. Ini curhat yang sangat panjang. Ya. Lingkungan yang tentu tidak baik. Karena sebab itu juga maka saya tidak membebaskan anak bermain, ya, hanya ketika di sekolah saja, di rumah ya di dalam saja, sehingga jarang sekali ada anak tetangga yang mau main ke rumah. Karena kalau anak saya disamperin main, saya gak izinkan anak keluar rumah. Apakah sikap saya yang khawatir anak terpengaruh hal buruk tersebut berlebihan? Bagaimana juga sebaiknya yang saya lakukan? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini curhat asli, ya, curahan hati luar biasa panjangnya ini. Masya Allah, barakallahu fikum, ya. Ala kulli hal, ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu senantiasa bersyukur dengan segala keadaan yang Allah jadikan pada hari-hari ini, ya, yang Allah berikan kepada kita. Baik belajar di sekolah secara langsung tatap muka ataupun anak-anak kita harus daring dan seterusnya demi menjaga keselamatan nyawa mereka, karena keselamatan nyawa itu lebih berharga, ya, lebih penting ketimbang sekedar belajar tentunya. Belajar selagi masih bisa dikerjakan di rumah bersama orang tuanya atau lewat internet, ya, maka dalam kondisi seperti ini tentu lebih utama memang untuk di rumahnya. Nah, persoalannya anak-anak ini sulit untuk kalau ya disuruh, diperintahkan, disarankan, bahkan dinasehati, ya. Bagaimana caranya, ya? Ini yang saya lihat, ya, ibu ini kehilangan momen yang terbaik untuk anak. Maksudnya anak itu kan harusnya belajar di waktu pagi. Mungkin dia bisa belajar sore atau malam, tetapi kualitas anak-anak kita tentu ketika mereka belajar adalah di waktu, ya, sebagaimana dia di sekolah. Nah, sedang di sini saya lihat ibu lebih mementingkan atau lebih mendahulukan kerja di luar, sehingga kemudian baru setelah pulang anak baru dibimbing untuk belajar. Anak sedang waktu ibu kerja sedang dalam kondisi, ya, artinya sibuk dengan bermain dan momong adiknya. Taib. Sebenarnya momen yang penting ini justru waktu-waktu pagi. Mungkin sebelum kerja bisa saja, ya, setelah subuh ditungguin itu anak-anak sudah harus mulai mengerjakan atau mulai membaca buku-buku yang pelajaran pada hari itu, sambil ditungguin, ya. Ibu sambil nyambi apa, ya, mungkin di dapur, tapi diperhatikan dan seterusnya, ya, mungkin sambil bersama bapaknya dan seterusnya, mungkin mau kalau jam-jam segini, ya. Ya, ini momen waktu yang luar biasa, kualitas belajar mereka pun masih bagus, ya. Berbeda nanti kalau sudah di atas zuhur, waktu zuhur istilahnya, ya, apalagi yang sudah bermain, capek dengan bermain, habis asar tidak atau sebelumnya tidak tidur siang, ini kualitasnya sangat menurun sekali sudah, ya. Kecuali mereka tidur siang, lalu bangun nanti sebelum asar, salat asar, mungkin mandi dulu biar segar, lalu kemudian belajar setelah itu memang bisa kemungkinan untuk pulih kembali semangatnya, segarnya dalam belajar dan seterusnya. Nah, di sini maka disiasati adalah ketika memang ibunya harus pulangnya, ya, atau bisa bantunya adalah setelah kerja siang, ya, setelah pulang kerja siang gitu, ya, maka bisa disiasati dengan anak ketika siang, ya, bisa disuruh tidur dulu sehingga kualitas badannya, ya, kualitas badan ini kembali normal. Wa inna fi badanika alaika haq. Nabi mengatakan, dan sesungguhnya pada badanmu ada hak, ya. Mungkin istirahat dulu, setelah istirahat baru, ya, bangun, sholat asar, baru kemudian, ya, atau mungkin mandi dulu, ya, baru belajar. Ya, di sini disiasati seperti itu. Biasanya segar fresh kembali, ya, untuk belajar. Nah, ini dikerjakan fleksibel tentunya kalau daring itu, ya. Harusnya memang tidak terlalu ditekankan. Karena jangan sampai ibunya stres, anaknya juga stres, ya. Justru sifat atau nilai kelebihan dari
ta'lim an bu'd ya kalau bahasa Arabnya ya, belajar dari jarak jauh ya dengan internet dan seterusnya, itu harusnya anytime anywhere istilahnya ya, dimana kapanpun dan dimanapun, harusnya begitu, kapanpun dan dimanapun, artinya bisa fleksibel, nggak harus jamnya jam itu. Yang penting di sini memang harusnya gurunya pun memberikan jam mengumpulkan tugasnya ya, tentu tidak harus ditentukan misalkan maksimal jam 5 sore, ini terlalu mepet ya. Misalkan maksimal jam 8 malam, 9 malam, ya masih bisa anak-anak untuk mengejarnya. Karena ada ibu-ibu yang punya kesibukan di luar rumahnya, atau mungkin orang tua yang lainnya di luar rumahnya, sehingga belum bisa membantu. Maka sekolah harus kerjasama dalam hal ini ya. Sekolah dan juga orang tua harus saling terbuka untuk mengutarakan hal ini ya. Jangan sampai anak-anak kita justru akhirnya terbengkalai seluruhnya, belajar ogah-ogahan, tidak mau dan seterusnya, malah ya sama sekali tidak mau belajar. Jadi inilah ya, realita kenyataan kita ya, realita nyata hari ini. Bahkan mungkin ya, saya tidak memprediksi dalam arti seolah-olah mengetahui yang gaib ya, tetapi dengan sekarang kita terbiasa seperti ini, terbiasa kan, awalnya seolah-olah terpaksa ya, terpaksa, maka jadi dipaksa, terpaksa, kemudian dibiasakan, terbiasa. Yaitu maksudnya apa? Belajar daring ini. Mungkin bahkan akan muncul nanti generasi setelah kita ini yang, atau setelah anak-anak kita ini yang terbiasa dengan daring ini, akhirnya memilih sekolah itu lebih baik di rumah ya, dengan orang tuanya. Tetapi yang penting tugas-tugas selesai dan seterusnya, dengan internet dan seterusnya. Akan muncul seperti ini nanti, lihat saja. Mungkin saat ini kita seolah-olah terpaksa, seolah-olah berat, susah banget ya, kayaknya tidak mungkin. Padahal sebelum terjadi seperti ini, kami pun sudah melakukan hal seperti ini. Kami ya, termasuk alumni online ya. Jadi kuliah dari 2008 sampai 2012 itu ya online ya. Tatap mukanya ya online, mungkin seperti kalau sekarang ada Zoom ya, dulu pakainya Dimdim, aplikasinya Dimdim namanya, atau websitenya namanya Dimdim. Jadi tatap mukanya di pojok ada syekhnya, di tengah ada tampilan ringkasannya, dan di sini ada chatting, percakapan kita dengan dosen dan juga beberapa yang hadir dari kalangan mahasiswa ya. Dan sekarang sama ya, seperti kurang lebih sama dengan apa yang kami pelajari dahulu. Bahkan kami kadang kuliah ya, namanya dosennya dari Madinah atau dari Mekah, dari mereka jam 8, perbedaan dengan kita 4 jam ya. Kita mau nggak mau jam 12 malam adalah harus kuliah ya, karena mereka habis Isya jam 8 baru ngajar, kita beda 4 jam. 8 tambah 4, 12 jam kita pun harus menyimak pelajaran. Nah, ini contoh saja, saya tidak ingin berlebihan dalam istilahnya memuji sisi kelebihan pelajaran online dan seterusnya, tetapi intinya jangan sampai kita merasa seolah-olah ini adalah sesuatu yang baru, yang sangat berat. Tidak, nikmati saja bahwa anak-anak kita ya memang sudah zamannya berbeda dengan zaman kita dulu, anak-anak dulu kita kecil dan seterusnya. Kita harus siap menghadapi tantangan zaman, bagaimanapun keadaannya, kondisinya, harus siap. Ibu harus siap menghadapi seperti ini semua. Jadi tahu juga mungkin duduk bersama orang-orang yang seperti ini, gimana sih cara yang tepat belajar online ya, bagaimana yang efektif, bagaimana mengoptimalkan waktu, bagaimana mungkin bertanya dengan orang-orang yang pernah kuliah online seperti ini, yang pernah benar-benar mengoptimalkan waktunya dan berhasil sampai lulus, sampai bahkan gelar master, ada yang gelar doktor hanya online dan seterusnya. Maka di sini ma'asyiral muslimin, kita menyikapi apa yang terjadi hari-hari ini ya, di zaman pandemi ini, jangan pernah bersuudzon kepada Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah dan seterusnya. Nah, kemudian ibu pokoknya fleksibel saja ya untuk menyarankan anak, mengarahkan anak ya, karena ingat ya, prinsip dari pelajaran daring itu atau online ini adalah anytime, harusnya anywhere. Maka kalau sekolahan masih belum fleksibel, mungkin perlu komunikasi dengan sekolahan agar dibuat fleksibel ya. Karena bagaimana mungkin disebut pelajarannya online, tetapi sementara ada tekanan-tekanan harus begini dan begini yang
memberatkan orang tua ya, maka tidak mungkin. Kalau selama ini merasa berat dan seterusnya, itu wajar karena memang belum terbiasa. Biasanya orang itu memang di zona nyaman, di zona yang biasa-biasa aja, tidak pernah ada masalah, kemudian harus seperti ini, ada perubahan, agak sulit mengikutinya. Maka kita harus mencambuk diri, memotivasi diri untuk juga mengikuti perubahan ya. Sekarang zamannya berbeda intinya gitu ya. Baik. Tentang kualitas tidur dan seterusnya ya, pelajaran agama yang kurang dan seterusnya tadi bisa disiasati dengan diambilkan guru, didatangkan guru. Meskipun online seperti ini, kalau hanya 1 orang 2 orang ke rumah itu kan dengan jaga jarak jauhan ya, sambil ngajari masih bisa, sangat mungkin ya. Berbeda mungkin kalau hadir dalam kelas yang mungkin sulit kontrol bagi anak untuk dia disuruh jaga jarak, mungkin namanya anak-anak ya, tetap lagi kembali sulit jaga jarak dan seterusnya, sulit untuk tidak saling berpegangan ya, tidak guyon untuk saling berpegangan misalnya, tetap saja nanti akhirnya berpegangan. Maka ini masih ditahan untuk tidak dilakukan, dilaksanakan secara langsung ya, tapi atau tatap muka secara langsung, tetapi masih daring atau dalam jaringan atau online. Maka demikian Ibu ya, jadi tidak perlu risau. Apa yang Anda hadapi sama dengan apa yang ibu-ibu lainnya hadapi, kaum muslimah, ibunda ya, para pendidik semuanya hadapi sama. Dan inilah yang hari ini kita hadapi, realita nyata ya yang kita hadapi, bahwa kita memang harus mengikuti zaman, perubahan zaman, tapi tetap sesuai dengan koridor syar'i, tetap di atas jalan yang tidak keluar dari jalurnya ya. Kondisi apapun jangan sampai menjadi seolah-olah kita malah terpicu emosinya sehingga marah-marah sendiri. Tidak, kita harus menyesuaikan, tidak perlu merasa berat, tidak perlu merasa ini adalah beban, tidak. Ini adalah kemudahan dari Allah yang harus disyukuri. Ini adalah sesuatu yang sangat mudah ya. Dulu para ulama harus berjalan sekian kilometer, kita hanya sekedar di rumah tapi dapat ilmu. Itu suatu kemudahan dan kemudahan. Sungguh demi Allah, inilah kemudahan yang harusnya disyukuri, bukan justru dikufuri atau istilahnya merasa berkeluh kesah, berat rasanya, tidak. Ini harusnya disyukuri ya. Karena tinggal duduk di rumah tetapi ilmu datang, tinggal duduk di rumah tetapi bisa dipahami ya. Jadi kalau ibunya merasa syukur, insya Allah anaknya juga akan terimbas. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu menyikapi dengan emosi dan seterusnya. Anak juga akan enak. Jadi kalau disuruh sambil dimarahi memang tidak akan masuk perintah itu, dan bahkan tidak dilaksanakan, akan abai, ditinggalkan sambil bermain ya. Maka ibu atau orang tua secara umum, ayah dan bunda ya, dalam menyuruh anak-anak kita yang saat ini ya dalam daring, pelajaran online dan seterusnya, tetap ya dengan cara yang baik, motivasi dan terus motivasi timbulkan agar mereka semangat dalam belajar. Demikian saya kira semua pertanyaan saya kira cukup apa yang kami jawab. Semoga bermanfaat dan berfaedah dan bisa dipahami ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.